Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada program Resapi di channel GKJ Margo Yudan ini, bersama-sama kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah, pada saat ini kami anak-anak-Mu kembali ke hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur oleh karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami yang memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami dimampukan untuk menjalani hidup di hari yang baru dengan pengharapan yang baru, dengan semangat yang baru. Kami akan memulai hidup kami pada hari ini dengan mendasarkannya dalam firman Tuhan. Mari Tuhan tuntun kami, mampukan kami untuk kami dapat menangkap kehendak-Mu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita pada hari ini Yeremia pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima, yang demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang baru saja kita baca merupakan cuplikan dari peristiwa perutusan Yeremia oleh Tuhan. Yeremia diutus oleh Tuhan menjadi nabi, dan Tuhan memakai Yeremia untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari cuplikan peristiwa perutusan ini, kita dapat melihat bagaimana Yeremia dipulihkan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan berfirman, Tuhan membentuk Yeremia sejak dalam rahim. Tuhan telah mengenal Yeremia sejak dari dalam kandungan, menguduskan serta menetapkan Yeremia sejak dari dalam kandungan untuk menjadi nabi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, disinilah kemudian Yeremia dapat dipulihkan oleh Allah, gambar dirinya menjadi baik lagi, dia menjadi lebih menghargai dirinya dan lebih menghargai relasinya dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah pun juga berfirman kepada Yeremia bahwa Yeremia tidak akan ditinggalkan sendiri. Yeremia akan ditolong dan dituntun oleh Tuhan. Dari cuplikan peristiwa perutusan Yeremia ini, Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat yang pertama bahwa Tuhan memandang Yeremia berharga. Itu artinya Tuhan memandang saya dan juga Bapak Ibu Saudara juga berharga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga dipanggil, dikhususkan, dikuduskan. Tuhan juga telah mengenal kita sejak dari dalam kandungan. Dan Tuhan mempersiapkan kita sejak dari dalam kandungan. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari proses itu, Bapak Ibu Saudara, kita dapat memaknainya bahwa Tuhan menganggap kita berharga. Sebab kalau Tuhan tidak menganggap kita berharga, Tuhan tidak akan membuat proses yang begitu rupa untuk kita. Tuhan tidak akan mengasihi kita. Kita tidak akan dapat bertahan menjalani kehidupan. Tetapi ketika kita sampai pada saat ini, di hari ini, itu artinya Tuhan memampukan kita. Tuhan memproses kita sehingga kita dapat bertahan menghadapi tantangan demi tantangan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita juga perlu menghargai diri kita. Baik itu tubuh jasmani kita, perlu kita hargai. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita makan makanan yang sehat, makanan-makanan yang mengandung gizi, makanan-makanan yang dapat membuat tubuh kita menjadi bugar, menjadi sehat. Menjalani protokol kesehatan, itu juga bagaimana kita menghargai, menjalani kehidupan, menghargai tubuh kita yang telah Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita menghargai masa lalu kita,
betapa kelam, terpuruk, dan jeleknya masa lalu kita perlu hargai, kita perlu maknai bahwa itulah proses yang perlu kita lalui. Ketika kita sudah sampai di hari ini, dengan proses-proses itu, Tuhan ingin membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan kita pun juga perlu untuk menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka adalah orang-orang yang menolong kita. Mereka adalah orang-orang yang bersedia untuk menerima kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita diutus oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, segala persiapan yang Tuhan nyatakan bagi kita, segala proses yang Tuhan sediakan bagi kita, itu semua untuk kita diutus oleh Tuhan. Kita diutus di tengah dunia ini untuk membawa perubahan yang mengarah pada damai sejahtera. Kita diutus oleh Tuhan di tengah dunia ini untuk menebar cinta kasih. Saat ini ada banyak orang-orang yang menebar kebencian, ada banyak orang yang menebar hal-hal yang mencelakakan. Tugas kita adalah bersama-sama menebar cinta kasih, sehingga kehidupan kita yang kita jalani di dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan cinta kasih. Dalam proses itu, Bapak Ibu Saudara, dalam kita sebagai utusan Tuhan, tentu Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Roh Tuhan, Roh Kudus akan Tuhan tempatkan dalam diri kita untuk menuntun, untuk berkarya, sehingga kita dapat memilah apa yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang benar, sehingga dalam perkataan, pikiran, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita senantiasa dituntun oleh kehendak Tuhan. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan, dan juga kita diutus oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Mari kita menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat dan pengharapan bahwa dalam tugas perutusan kita di tengah dunia ini, Tuhan senantiasa memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati.